Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai webinar ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Lalu nanti selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rianto. Terima kasih Tuhan, selamat malam. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan yang kau berikan sepanjang pagi hingga malam ini. Kami ucap syukur untuk waktu yang kau berikan bagi kami, di mana pada malam ini kami ingin belajar melalui acara webinar kami 2 minggu sekali yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Petrus Suganda. Biarlah Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh menambah, mendapatkan pengalaman yang baru dan ilmu yang baru di dalam menjalankan usaha kami sebagai pelaku-pelaku UMKM. Dan setiap yang hadir juga boleh Tuhan berkati agar semua kami boleh memahami yang akan disampaikan oleh Pak Petrus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya silakan Pak Rianto. Oke, baik. Ini suara saya kedengaran kok? Sudah jelas. Oke. Oke, Pak. Soalnya ini agak jaringan nih bermasalah ini, jadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan semoga Bapak Ibu semuanya sehat semua ya. Apalagi pembicara kita ada Pak Petrus di sini ya. Sehat ya Pak? Ya, puji Tuhan, sehat Pak. Ya, selamat datang di seminar kita pada malam hari ini dengan tema dampak dahsyat sosial media untuk membantu promosi produk UMKM. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, ada kata mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rianto, saya baru menyelesaikan studi Serata 1 ya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Salam kenal bagi kita semuanya. Baik, telah hadir juga di tengah kita pembicara kita yang akan membawakan materi pada malam hari ini, yaitu Bapak Petrus Suganda. Selamat malam Pak, selamat bergabung. Baik, sebelum kita memulai webinar kita, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, yaitu sebagai berikut. Riwayat pendidikan beliau yaitu menempuh Serata 1 Fakultas Ekonomi di Universitas Bina Nusantara tahun 1996, dan beliau juga memiliki dan beliau juga pemilik dan pengelola seminar.com sejak tahun 2008. Tahun 2016 sampai sekarang beliau mengajar cara marketing secara online baik perorangan maupun perusahaan. Bahkan tahun 2018 sampai sekarang beliau dipercayakan membantu UMKM atau UKM di sebuah organisasi profit dan organisasi keagamaan. Jadi beliau memiliki kompetensi yang sangat mumpuni ya di bagian marketing, bagaimana kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan UKM kita. Hadirnya media sosial dalam kehidupan kita memberikan banyak dampak yang positif ya Bapak Ibu yang kita dapatkan. Salah satunya kita bisa melakukan penjualan secara online atau bahkan kita bisa mendapatkan berbagai macam produk UMKM dengan menggunakan media sosial. Bahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah merasakan. Apalagi kalau kita melihat perkembangan pengguna media sosial saat ini sejak COVID itu ada sekitar 77% pengguna media sosial. Baik, tanpa berlama-lama untuk waktu dan kesempatan, selanjutnya dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Petrus Suganda untuk menyampaikan atau bahkan memaparkan materinya. Saya berikan waktu 30 sampai 40 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat malam. Kita akan memulai acara pada malam hari ini. Dan saya pasti akan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mulai ya. Jadi Bapak Ibu, saya izin share screen saya. Ini kita akan bicara tentang dampak dahsyat sosial media 1, 2, 3. Nah, kenapa saya pakai 1, 2, 3? Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa ini 1, 2, 3 ya? Ini 1, 2, 3 seperti hal simple ya Bapak Ibu ya. Seperti 1, 2, 3 kalau menurut saya. Kalau saya bilang 1, 2, 3 pasti dibilang yes ya. Untuk membantu promosi UMKM. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memulai pada malam hari ini, saya ingin memastikan bahwa ini seminar gratis ya Bapak Ibu ya. Seminar gratis, Bapak Ibu bisa mendengarkan, bisa mendapatkan hal-hal yang positif di dalamnya.
di setiap seminar Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan seperti ini. Saya juga mengikuti seminar, ada yang gratis, ada yang saya berbayar. Saya selalu bilang begini dalam hati saya. Apa golden nugget-nya? Golden nugget itu apa sih? Kalau Bapak Ibu ngelihat di depan gini gambarnya, ini ada gambar emas ya, ada potongan-potongan emas, ada 1000 gram ya. Jadi Bapak Ibu, seminar gratis pada malam hari ini seperti potongan emas kalau menurut saya ya. Setiap seminar yang kita ikuti, baik yang gratis atau berbayar, kita harus punya pikiran seperti ini. Apa untungnya saya mendengarkan seminar ini dan apa yang saya bisa serap ilmunya? Saya bisa dapatkan ilmunya apa supaya saya bisa kerjakan di organisasi saya bisa segera kerjakan di gereja saya bisa kerjakan di bisnis saya. Jadi mesti ada golden nugget-nya. Ini saya ngeliat ada 10 perangkat yang online bersama-sama, tapi potong 2 ya, karena saya bersama dengan istri, ada bersama-sama dengan di tempat ini. Potongan emas apa yang saya bisa dapatkan? Saya begitu saya mengikuti seminar gratis pun saya berpikir, walau gratis saya menghargai pembicaranya, tapi saya juga mau mendapatkan apa yang saya bisa kerjakan ya buat usaha saya, tentunya seperti itu ya. Saya cari. Ternyata ada Bapak Ibu. Percayalah sama saya mendapatkan banyak golden nugget dari pembicara-pembicara lainnya dan saya coba praktekkan. Dan saya coba ngelihat apa yang bisa saya kerjakan dan saya kerjakan. Itu terbukti Bapak Ibu. Ada salah satu cuplikan video YouTube ya. Videonya durasi kurang lebih 1 jam lebih. Tapi saya nonton sampai 4-5 kali Bapak Ibu. Ternyata saya dapetin golden nugget yang berbeda dan saya ikuti caranya. Ternyata saya bisa mendapatkan satu hal yang berharga di dalamnya. Wah, itu saya bilang sebenarnya saya yakin orang-orang yang nonton di video YouTube yang itu pasti banyak. Tapi ketika dia lalukan video itu begitu saja dan dia tidak mendapatkan apa-apa, ya masing-masing kalau menurut saya potongan emasnya beda-beda. Nah, sekecil apapun potongan emas pada malam hari ini bisa jadi gelang, bisa jadi cincin, bisa jadi kalung, bisa jadi giwang, tergantung dari kita kelolanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan potongan emasnya masing-masing. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Pendeta Petrus Suganda, saya pemilik info seminar. Ini email saya, ini nomor HP saya. Kalau terlihat di depan di layar ada alamat IG-nya saya, username IG-nya saya ada Petrus Suganda, ada info seminar, info training, Facebook-nya juga info seminar, Twitter-nya info seminar. Nah, tunggu sebentar. Kita kan mau bicara tentang sosial media ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau nanya sama orang yang hadir di tempat ini. Sudahkah Anda memiliki sosial media? Nah, oke ya. Dan kalau semuanya Bapak Ibu bilang sudah, nanti kan saya ada pertanyaan di belakang, apakah sudah termaintain dengan baik ya, terawat dengan baik. Coba perhatikan, kenapa semuanya ada dalam tanda petik ya, ada hubungannya sama seminar, info seminar. Pokoknya yang ada hubungannya sama info seminar, entah itu Twitter, entah itu Instagram, TikTok, termasuk TikTok. Saya juga udah punya username-nya @infoseminar. Selain daripada itu, daripada TikTok, ada satu lagi, tunggu sebentar, namanya Snapchat ya. Saya juga punya info seminar dan masih kosong melompong. Tapi username-nya sudah saya ambil terlebih dahulu. Kenapa? Saya jelaskan di depan. Semoga ini jadi golden nugget. Bapak Ibu yang berusaha di UMKM atau di bisnis apapun, usahakan ambillah username atau sosial media yang Anda anggap itu penting. Registrasi terlebih dahulu. Daftarkan gratis kan? Ada username-nya. Seumpamanya, username-nya adalah, maaf ya Pak Rianto, saya pakai nama Bapak ya. Misalnya, Bapak punya usaha, namanya Warung Rianto. Instagram-nya apa? Warung Rianto. Twitter-nya apa? Warung Rianto. Facebook-nya apa? Warung Rianto. Semuanya itu harus diambil terlebih dahulu. Sebab apa? Nanti satu saat kalau ketemu kompetitor atau ketemu yang lainnya, Bapak Ibu sudah bisa menang satu langkah di depan. Atau misalnya kita tahu nih bahwa ada username yang bagus, Anda juga bisa ambil. Silahkan. Ini baru ada 3 username yang saya cantumkan, tetapi saya punya beberapa Twitter yang lainnya, saya punya beberapa Instagram lainnya, saya daftarkan. Karena apa? Modalnya gampang kok, cuma daftar by email.
ya. Kalau memang dibutuhkan nomor HP, saya pakai nomor HP. Tapi paling senang saya itu pendaftaran via TikTok ya. TikTok itu bisa daftar apa? Lewat Twitter bisa, lewat Facebook bisa, lewat email bisa, lewat nomor HP bisa. Saya daftarkan semuanya. Nah, ini dia paling pentingnya. Nah, Bapak Ibu sekarang, siapa tahu setelah mengikuti seminar ini, Bapak Ibu juga berpikir begini, oh kalau begitu saya harus daftar ya, sosial media yang saya punya apa ya? Saya mesti punya ya, supaya apa? Nanti satu saat kalau saya berusaha, saya berbisnis, atau saya ingin mengembangkan usaha saya sudah punya salah satunya alat untuk berpromosi yaitu sosial media. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini jadi golden nugget buat Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya juga mendapat jabatan dari 2019 kalau nggak salah ya, 2019 sampai 2023 ya. Itu jadi Kabid UKMJ oleh BPD GPI DKI Jakarta. Baik. Terus sekitar perkenalan saya. Nama saya Petrus Suganda, tapi saya lebih dikenal sebagai pelatih internet marketing dan saya membranding diri saya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau seumpamanya punya kesempatan masuk ke Google, ketik pelatih internet marketing. Di Google ya, ketik pelatih internet marketing atau pembicara internet marketing. Nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan nama saya di urutan 10 besar. Begini, saya punya background itu saya itu menguasai ilmu namanya SEO, Search Engine Optimization. Saya cerita dulu di awal ya. Apa itu SEO? Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke Google, Bapak Ibu mesti menguasai ilmu ini. Bagaimana usaha kita, bisnis kita, usaha kita bisa mudah ditemukan di Google. Salah satunya, saya bisa membuktikan ada beberapa yang saya top 10 tembus halaman 1, bukan saya punya aja, tapi saya juga handle klien. Saya punya apa istilahnya, yang orang yang menggunakan jasa saya, servis saya tempatkan mereka di kata kunci pencarian pertama ya. Dan itu rata-rata di barang-barang teknik, barang-barang bukan barang industri tapi barang-barang lebih ke arah teknik, lebih ke arah sipil kalau menurut saya, kurang lebih kayak gitu ya. Sekitar ini. Nah, ayo kita masuk materi ya. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Di sini saya mau memilah, ada yang namanya pedagang mobil, ada yang namanya pembicara trainer, kuliner, ada warung kelontong, konveksi baju sama jasa lainnya. Anda ada di mana? Bisnis Anda apa? Kalau saya ngeliat di sini bahwa semua rata-rata bisnis, mereka rata-rata pasti akan punya alat-alat atau perangkat supaya bisa mempromosikan bisnis mereka. Yang paling pertama WhatsApp. Kita nggak bisa pisahkan ini dari WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Orang bisa menghubungi Anda, menelpon Anda, mengkontak Anda, ini lewat WhatsApp. Tapi di bawah WhatsApp itu ada sosial media lainnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Google Bisnisku, ada marketplace umum. Ya, marketplace umum itu kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tetapi kalau semuanya jual mobil bekas, nggak sukar untuk bisa masuk marketplace kayak memenangkan kompetisi di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tetapi mereka punya marketplace khusus. Kayak misalnya OLX, mobil 123, kurang lebih seperti itu ya. Yang menjadi pembicara atau trainer, contohnya saya seperti saya juga menggunakan namanya WhatsApp, saya juga menggunakan namanya Facebook. Sekedar informasi bahwa ada tertulis di depan ada FBG ya, sama FBFP. FBG itu Facebook Group ya. Yang ini adalah Facebook Group, kalau ini Facebook Fanpage. Jadi Facebook itu, sosial media Facebook itu ada yang namanya Facebook Group sama Facebook Fanpage. Anda harus mempelajari ini, Bapak Ibu. Anda harus bisa Facebook Group sama Facebook Fanpage. Powerful yang mana? Semua powerful. Jadi semua sosial media itu powerful, Bapak Ibu. Nanti tergantung Bapak Ibu menguasainya di mana. Saran saya, walaupun Bapak Ibu belum punya keahlian, mungkin belum punya keahlian, mulai dicicil pelan-pelan. Cara belajarnya bagaimana Pak Petrus? Kalau semuanya saya mau belajar secara autodidak atau bisa atau tidak? Bisa. Caranya belajar secara autodidak, belajarnya dari YouTube. Tapi paling gampang seperti ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak tersesat nanti di tengah jalan.
saya menyarankan di awalnya, usahakan settinglah account Anda dengan bahasa Indonesia. Benar? Settinglah account Anda dengan bahasa Indonesia. Jadi Facebook Anda disetting dengan bahasa Indonesia. Instagram Anda disetting dengan bahasa Indonesia. Google Bisnisku Anda setting dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena pemahaman kita kan masih baru, ya. Kita baru mulai. Saran saya setting dengan bahasa Indonesia. Supaya apa? Anda bisa paham apa yang diminta, dan habis ini next-nya mau kemana? Selanjutnya mau kemana? Karena kebanyakan dari kita selalu terhambat, tidak bisa maju ke depan karena apa? Kita berbicara seperti ini. Saya punya kendalanya bahasa. Oke, bahasa bisa kita susulkan. Saran saya adalah pakailah atau settinglah dengan bahasa Indonesia. Ya, termasuk yang nanti berbisnis kuliner atau warung kelontong, konveksi baju atau jasa lainnya. Pasti Anda yang namanya ada yang keterkaitan dengan namanya sosial media. Anda tidak bisa tidak menggunakan sosial media, ya. Hari-hari ini semuanya sudah menggunakan sosial media, termasuk siapa? Kompetitor kita, termasuk saingan kita. Nah, ayo sama-sama kita belajar supaya bagaimana ada dampak yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak berkembang, sedangkan orang lain merasakan apa dampak dahsyat dari sosial media. Yang pasti apa? Bisnis mereka, orang-orang yang punya bisnis dan masuk ke sosial media, pasti setidaknya produk atau jasa mereka dikenal. Dampak dahsyatnya apa lagi untuk di bisnis kita? Kalau semuanya kita UMKM, apa ini cukup membantu? Iya, kita bisa mendapatkan pemesanan atau order dari mana? Dari sosial media kita. Bisnis kita bisa dikenal, kita bisa mendapatkan order dari situ, dan banyak hal lain keuntungan. Nah, Bapak Ibu, dari sebanyaknya sosial media, saya berharap seperti ini. Anda pergunakan, ayo belajar, ya. Dari Facebook, Instagram, ada yang mungkin yang namanya TikTok, ada yang namanya Twitter, Pinterest, yang lainnya. Silahkan Anda coba, ya. Jadi ini kurang lebih. Masing-masing bisnis pasti membutuhkan yang namanya alat bantu, ya. Baik, next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ada 5 sosial media yang saya cantumkan di sini. Ada mungkin yang lainnya, mungkin Bapak Ibu bilang seperti ini. Kok ini nggak masuk, kok itu nggak masuk? Oke, saya sebutkan dulu dari Twitter. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada Pinterest, ada TikTok. Nah, udah lihat gambarnya ya. Sekarang saya mau stop share dulu nih, stop share. Saya mau ngelihat Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin tanya, ada nggak yang aktif sampai hari ini masih aktif dengan Twitter? Ada? Yang aktif, masih aktif menggunakan Twitter, ada? Saran saya, pergunakanlah Twitter. Twitter powerful. Sampai hari ini kalau semuanya saya membuat website atau membuat sosial media, saya selalu lemparnya ke Twitter, Bapak Ibu, ya. Saya share-nya ke Twitter karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, Twitter itu powerful. Dan saya suka sama Twitter. Dan saya mau sampaikan di tempat ini, Twitter itu adalah salah satu sosial media yang menurut saya pribadi ya, kita mau tahu ada apa, paling pertama itu dari Twitter. Ya, paling pertama dapat informasi ini itu yang terjadi di luar sana dari Twitter. Baru kesininya bisa adanya di mana? Di Facebook, baru di tempat lainnya. Awalnya adalah Twitter, karena Twitter cuma teks, orang ketik doang. Tetapi Twitter juga punya kendala ya. Kenapa? Cuma 140 karakter pada waktu itu ya, dan kebanyakan orang Amerika yang menggunakan, orang Indonesia kurang gitu suka menggunakan Twitter kalau menurut saya. Mereka lebih suka yang namanya Facebook atau Instagram atau lainnya. Tapi saran saya, jangan tinggalkan Twitter. Kalau memang hari ini Bapak Ibu pernah bikin akun Twitter, balik lagi ke situ, tujuannya apa Bapak Ibu? Hanya untuk nge-share. Sekali lagi saya garis bawahi, itu powerful. Walaupun follower Twitter Anda cuma 20, nggak nyampe 10, itu tetap powerful. Saya mesti bilang itu tetap powerful, ya. Twitter jangan sampai ditinggalkan. Nah, sekarang saya balik lagi ke screen saya. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sosial media yang rata-rata digunakan. Tetapi saya melihat Pinterest
UMKM jarang menggunakan ini. Tapi saya tetap bilang, ini powerful. Instagram, biasanya mereka pergunakan ada Instagram, Facebook, sama TikTok. Ya, ketiga sosial media ini banyak digunakan. Saya senang kalau Bapak Ibu menggunakan ketiganya. Tetapi saya juga punya pertanyaan sama Bapak Ibu sekalian. Dari sosial media yang ada yang Bapak Ibu mainkan, tentu kalau dimainkan dari HP-nya ya, HP-nya Android. Saya punya pertanyaan, apakah semuanya itu sudah terupdate belum? Ayo, coba lihat Instagram-nya update terbaru enggak? Facebook-nya update terbaru enggak? TikTok-nya update terbaru enggak? Twitter-nya update terbaru enggak? Bagaimana Pak Petrus caranya supaya saya bisa tahu bahwa ini update terbaru atau tidak? Gampang. Jadi Bapak Ibu masuk ke aplikasi namanya Google Play. Tahu ya Google Play ya? Langsung ketik Facebook. Nanti kan dia keluar. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia sekali lagi. Tulisannya apa? Update, perbaharui, atau open, atau buka. Coba deh ketik deh di Google Play-nya masing-masing. Keluarnya apa? Buka atau update atau perbaharui. Perbaharui, update sama ya bahasanya ya. Atau buka atau open. Jika, nah ini saya kasih tahu, jika ada tulisannya update atau perbaharui, saya minta saran supaya Anda perbaharui klik tombol perbaharui. Mungkin Bapak rekan-rekan ngomong seperti ini, Pak, tapi itu kalau diperbarui akan makan memori loh. HP saya itu kan istilahnya kan cuma punya kapasitas sedikit. Iya, enggak apa-apa saya bilang seperti itu. Kalau seumpamanya mau dapat yang terbaru, silahkan Anda update. Termasuk tampilan Instagram juga. Saya kan ngelihat ya updatean itu ya saya baca. Apa sih bedanya sama yang lalu? Apa sih bedanya yang lalu? Ternyata kalau Bapak Ibu menggunakan Instagram hari-hari ini, Bapak Ibu akan melihat updatean yang amat sangat luar biasa. Sudah belum Anda tahu tentang updatean di Instagram? Ada yang powerful loh. Mungkin Bapak Ibu belum tahu. Dan ini kebanyakan, siapa tahu kompetitor Anda pun tidak tahu bahwa pentingnya untuk mengupdate secara berkesinambungan, secara berkelanjutan setiap sosial media ini. Karena apa? Mereka pasti akan menambahkan fitur-fitur baru. Di Instagram ada fitur-fitur baru, di TikTok fitur-fitur baru. Termasuk apa? Kalau semuanya Reels apa segala macam bisa didapetin dari mana? Kalau Reels Instagram apa segala macam, TikTok yang lainnya bisa didapatkan kalau ada updatean baru. Nah, kendalanya kita seringkali tidak pernah mengupdate. Kita pikir udah yang penting sudah diinstal di HP kita, otomatis kita bisa pergunakan. Jika Anda sebagai penggiat atau pelaku UMKM, orang yang ingin berpromosi, saran saya, update-lah aplikasi Anda di Google Play. Atau kalau semuanya Anda memakai iOS, pakai iPhone, update-lah. Saran saya seperti itu. Kenapa Anda mesti mengupdate ini? Anda akan mendapatkan fitur-fitur terbaru. Dan Anda bisa mempelajari. Ya, bukan hanya sekedar menghilangkan bug. Ya, kalau di aplikasi bukan hanya sekedar, tapi mendapatkan hal yang baru. Saya senang mengupdate. Saya pengen lihat membandingkan yang lama sama yang baru. Apa contohnya? Misalnya seperti ini. Saya tadi mengupdate sudah beberapa waktu yang lalu saya mengupdate Instagram dan saya membandingkan sama tampilan Instagram yang sebelumnya karena saya sempat capture ya. Ternyata beda jauh. Ternyata beda banget jauh. Satu postingan bisa Anda share ke beberapa account Instagram Anda yang Anda miliki. Itu sekaligus loh. Jadi kalau semuanya di dalam satu HP Anda punya akun Instagram ada 2 atau 3, itu bisa di-share sekaligus. Tapi setahu saya cuma bisa di-share 2. Kekuatannya di mana Anda mesti tahu lagi. Ini yang perlu Anda pelajari. Jika Anda mau mendapatkan dampak dahsyat dari sosial media 1, 2, 3 yang saya bahasakan 1, 2, 3 ya. Karena apa? Anda cukup melakukan hal-hal yang simpel akan mendapatkan sesuatu lompatan besar. Tetapi jika Bapak Ibu tidak pernah mengupdate atau tidak pernah mengupgrade diri Anda tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang besar. Bapak Ibu percayalah bahwa ini bukan hanya sekedar kulit yang saya sampaikan, tetapi jika Anda mendapatkan golden nuggetnya, potongan emas, ternyata ada ya update
sesuatu hal yang bisa saya pelajari di IG yang terbaru? Ada ya, karena apa? Jangan-jangan kompetitor bisnis saya atau orang yang punya bisnis serupa dengan saya belum melakukan update. Anda sudah ada di depan. Termasuk di Facebook, termasuk di TikTok, termasuk di lainnya. Saya mau bicara di awal sini. Banyak fitur-fitur tersembunyi sebenarnya yang perlu Anda pelajari. Sekali lagi, Anda perlu men-setting bahasa Indonesia. Simpel ceritanya begini, Bapak Ibu. Semua sosial media itu memiliki kemiripan. Sebelum saya masuk ke slide saya yang selanjutnya, punya kemiripan. Contohnya begini. Coba perhatikan deh. Di Instagram, di Facebook, ini satu perusahaan nih, ya, dari Meta. Twitter, walaupun beda perusahaan, coba mereka punya sama kesatuan. Ini kemiripan. Google bisnisku, termasuk Google sama TikTok juga ada kemiripannya. Apa? Paling simpel itu adalah logo setting. Pernah tahu logo setting nggak, teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu? Pak Rianto tahu logo setting ya? Logo setting itu pakai roda gerigi. Roda gerigi itu kayak mekanik itu roda gerigi ya. Di Instagram sama. Setting itu logonya ya roda gerigi. Di Facebook pun sama. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya mau belajar sosial media, ada yang baru atau yang apa, jangan bilang sukar terlebih dahulu. Semua rata-rata memiliki kesamaan. Apalagi kesamaannya? Nah, ini saya mau masuk ke next slide selanjutnya. Kesamaan dari semua sosial media yang ada seperti ini. Nah, perhatikan. Kesamaannya apa? Sama-sama mereka punya username. Twitter ada username-nya. Jadi gini, twitter.com nama username-nya apa? Petrus Suganda. Di Instagram apa? Instagram.com Petrus Suganda. Facebook juga ada username-nya. Semuanya ada. Username-nya ada @akeong atau apa. Itu adalah username atau nama pengguna. Sama. Instagram, Twitter, TikTok, rata-rata mereka punya yang namanya username. Nah, saya belum jelaskan tentang username. Tapi kalau Bapak Ibu mau sebagai pebisnis UMKM atau orang yang bergerak di dunia UMKM, saran saya begini. Anda harus mengambil username atau ada yang nama hubungannya dengan nama bisnis Anda, tolong disimpan terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa nama saya mah biasa-biasa saja. Maaf, kalau semuanya saya mau pakai namanya Warung Petrus, toko kelontong Petrus misalnya ya, saya biarkan aja, udah nggak apa-apa lah. Nama itu kan nggak bakal diambil orang, nggak bakal dicomot orang, nggak bakal disikat orang. Tetapi ternyata begini, begitu kita sudah mulai eksis dan orang lain melihat, wah ternyata dia nggak punya username ya, nggak punya akun Twitter ya, nggak punya akun Instagram ya, bisa nggak diambil orang? Bisa, Bapak Ibu. Dan saya mau bilang gini, kalau sudah diambil sama orang lain username Anda, maka Anda mengalami yang namanya kerugian. Hindari kerugian itu sebagai pebisnis atau sebagai orang yang akan bergerak di dunia UMKM. Karena apa? Kan terbatas. Anda tidak memiliki modal banyak. Anda tidak mungkin akan membeli username atau nama pengguna yang lainnya. Ayo sekarang cari nama username Anda, usahakan antara Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, namanya nyatu sama semua. Jadi ada keterkaitan. Jadi seumpamanya begini. Saya pakai username namanya Warung Petrus. Dia di Twitter Warung Petrus, di Instagram Warung Petrus, di Facebook Warung Petrus, di TikTok Warung Petrus. Supaya enggak apa? Supaya apa? Orang yang masuk itu udah gampang dan Anda pun gampang mengingatnya. Kesamaan lainnya apa? Deskripsi. Ternyata di Facebook juga ada deskripsi. Deskripsi itu adalah keterangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya deskripsi, description keterangan sama. Anda harus mengisi deskripsi di sosial media. Nanti saya ceritakan. Ini masing-masing ada keterangannya. Ada lagi tagar. Ya, ingat ya, di Facebook belum keluar tagar lagi waktu itu. Pertama kali yang keluar tagar adalah apa? Sosial media apa? Saya jawab ya, Twitter.
pertama kali yang ada tagar, tanda tagar gini, itu adalah Twitter. Hashtag orang bilang seperti itu. Jadi Twitter dulu. Lama-lama Facebook adalah peniru. Saya mau sampaikan di sini adalah Facebook adalah peniru. Facebook dulu tidak bisa putar video panjang. Sekarang Facebook sudah ada videonya. Facebook dulu tidak ada seperti kayak sekarang, kayak Reels. Tapi begitu TikTok berjaya, TikTok udah mulai, dia bikin Reels. Termasuk Instagram. Ya, Facebook adalah peniru ulung menurut saya. Nah, ketika orang tidak mau menggunakan deskripsinya, sayang banget. Begini, saya latar belakang saya adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi saya paham, boleh dibilang saya mengerti lah ya, saya mengerti. Saya tersertifikasi BNSP tentang digital marketing, saya juga mendalami tentang yang namanya SEO. Tanpa deskripsi, sebenarnya Google itu tidak bisa mendetek kita. Nah, saya jelasin di awal begini. Sebenarnya pernah ada pertanyaan, Google itu pintar atau bodoh? Ayo Pak Rianto, saya tanya sama Bapak. Google pintar atau bodoh? Google pintar. Hah? Pintar. Pintar ya Pak. Jadi Google itu pintar, saya setuju Pak. Tapi begini, dia pintar, dia bisa serba tahu, dia bisa orang ketik apa aja bisa dia bisa dapat. Karena kitalah yang memberitahu. Contoh, nanti kalau Bapak ketik di Google coklat, Pak. Ketik kata coklat aja, ketik kata coklat. Google tuh nggak bisa ngebedain coklat warna, coklat makanan, coklat minuman, atau coklat grup band. Nah, dia nggak tahu itu. Begitu kita ketik coklat, loh, padahal saya mau cari grup band coklat, kok keluarnya ke makanan. Tetapi ketika kita memasukkan kata kunci grup band coklat, vokalis coklat, basis coklat, langsung dia bisa mengidentifikasi. Bapak Ibu sekalian perhatikan, Google bisa mengerti apa yang kita cari karena adanya deskripsi. Paham ya? Sama sosial media juga. Ketika tanpa deskripsi apa yang terjadi? Nanti saya jelaskan. Penting nggak deskripsi? Nah, kalau Bapak Ibu mau merasakan dampak dahsyat dari sosial media, Anda tidak boleh meninggalkan atau melupakan yang namanya deskripsi. Begitu post gambar udah ditinggal aja. Jangan seperti itu. Kesamaan yang lainnya apa? Tagar ya. Tadi tagar juga saya udah jelaskan sedikit. Tagar tuh hashtag. Twitter udah pakai tagar. Instagram sudah pakai tagar. Ada tagarnya. YouTube memang ada tagar, TikTok ada tagarnya, hashtagnya, Facebook juga pakai tagar, semua pakai tagar. Tagar itu apa? Fungsinya apa? Nanti saya jelaskan, tetapi paling gampang begini. Itu tagar adalah pengelompokan. Seumpamanya saya pakai seperti ini, saya sebagai pebisnis UMKM bergerak di bidang kuliner, saya pakai gini, tagar kuliner. Tagar kuliner, tagar lagi kuliner Jakarta, tagar lagi misalnya apa? Gado-gado atau makanan yang lainnya yang ada hubungannya dengan bisnis saya. Ketika orang mengklik tagar tersebut, maka ada pengelompokan. Kalau saya ketik tagar Jakarta, saya mengklik tagar Jakarta, maka dikelompokkan tentang ada yang hubungannya dengan Jakarta. Kuliner semua hubungannya dengan kuliner. Itu pengelompokan. Mungkinkah Anda bisa lebih mudah ditemukan? Bisa, dengan cara tagar. Jadi sosial media itu memang memiliki keterbatasan, tetapi para engineer, kalau saya bilang ya, engineer itu orang-orang yang bergerak di bidang ahli-ahli, orang yang membuat sosial media itu membuat cara pengelompokannya bagaimana sih? Mereka pakai satu bahasa, yaitu dengan tagar. Ya, ada kesamaannya. Ada lagi location atau lokasi. Coba perhatikan, di Twitter bisa pasang lokasi, Instagram bisa pasang lokasi, di Facebook bisa pasang lokasi. Location itu penting. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, ini dia. Kalau kita semuanya bergerak di bidang bisnis UMKM, kita harus bermain di lokasi. Termasuk nanti kita coba satu saat
mesti mempelajari ya, mesti mempelajari yang namanya Google Bisnisku, karena di situ menang lokasi. Sekarang Bapak Ibu, coba saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, masih zaman nggak sih hari ini kalau Bapak Ibu naik mobil mau pergi kemana, misalnya dari Pak Rianto, misalnya ada di tadi beliau bercerita ada di mana? Gading Serpong, Pak. Gading Serpong ya, di Gading Serpong. Masih ngeliat nggak ada orang berhenti naik mobil, turun, nanya sama tukang parkir, Pak, blok ini ada di sebelah mana ya? Rata-rata udah jarang loh. Bahkan saya pun sendiri pun udah jarang. Karena apa? Mereka udah pakai yang namanya Google Map, location. Itu lebih memudahkan, ya. Seringkali kalau ini saya rasa GR juga sih sebenarnya ya. Saya cerita gini. Kalau saya lagi keluarin mobil pagi-pagi ya, ada keluarin mobil pagi-pagi, saya ngeliat ada ojol ya, ada ojol. Rasa-rasanya saya bilang gini, ini pasti nanya nih. Ini pasti nanya sama saya, Pak, blok ini. Dia nggak nanya ternyata, dia lewatin aja. Karena apa? Ada mapnya. Di mana? Di HP-nya. Dia nggak mau nanya sama saya. Karena dia udah percaya sama map. Dia nggak percaya sama namanya orang yang ada di depan rumah itu. Mau tanya, jangan-jangan bilang, maaf saya orang baru di sini. Dibilang seperti itu. Mereka lebih percaya sama map. Nah, kenapa Anda tidak menggunakan lokasi atau map ini sebagai alat yang powerful? Tujuannya apa? Dampak dahsyat dari sosial media 123 untuk bisnis Anda. Ini yang perlu Anda kerjakan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara map-nya? Nah, nanti saya jabarkan. Jadi kesamaan inilah yang akan kita pelajarkan. Jadi Bapak Ibu, misi untuk mengolah informasi dunia sehingga jadi inilah yang akan kita pergunakan. Akan kita pelajari. Jadi kalau semua Bapak Ibu mau mendapatkan dampak dahsyatnya dari sosial media untuk bisnis promosi, ada untuk UMKM Anda di bidang promosi, Anda minimum harus melakukan seperti ini. Username, saya pikir Anda cukup bikin satu kali, sudah cukup. Tetapi deskripsi tagar lokasi adalah sesuatu hal yang berulang-ulang dan Anda harus latih itu di dalamnya. Ya, oke. Saya next slide, waktu berjalan terus. Yuk kita masuk ke namanya username atau nama pengguna. Saya ingin memastikan bahwa nanti jika satu saat Anda punya bisnis atau Anda sudah punya bisnis, pastikan bahwa username Anda ada unsur kata kuncinya. Contoh saya, username saya, bisnis saya adalah info seminar. Selain info seminar, saya ambil lagi info training. Itu ada kata kuncinya apa? Seminar dan training. Orang lain bisa nggak ngambil info seminar lagi? Nggak bisa. Kalau mereka mau memaksakan ambil info seminar, paling mereka gini, info seminar 1, info.seminar, atau info seminar 2, atau selanjutnya. Tetapi username hanya 1. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau nanti satu saat mau membuat username atau apa, pastikan username itu ada unsur kata kuncinya. Misalnya kalau semuanya saya sebagai jasa konsultan di bidang hukum, ya, saya mau pakai username apa? Bantuan hukum atau apa? Atau misalnya ada hubungannya sama yang surat menyurat itu, namanya apa ya Pak ya? Kalau surat menyurat untuk pertanahan itu ya. Nah, saya mau pakai username itu bisa, yang umum. Itu kata kunci. Silakan Anda miliki itu ya. Mau tidak mau Anda harus miliki kata kunci username yang ada hubungannya sama kata kunci. Boleh nggak semuanya saya bikin gini, username-nya Petrus 1977. Boleh aja, nggak ada yang melarang username 1977. Tetapi kalau di dunia bisnis orang berpikir 1977 apa ya? Lebih baik saya pakai username-nya seumpamanya pelatih internet marketing atau username yang lainnya. Karena itu apa? Itu adalah kata kunci. Nah, hari ini coba lihat. Kalau kita seumpamanya sudah punya akun Instagram, apakah Instagram kita mengandung kata kunci? Kalau sudah mengandung kata kunci, saya bilang itu sudah bagus. Karena apa? Di awal saya bilang, di sekarang saya bilang, Instagram, Twitter, Facebook, itu punya engine atau mesin ya. Mesin itu bagus semua di matanya Google. Jadi mereka bisa tembus ke Google secara otomatis kalau kita mengerti caranya.
Kalau kita tahu caranya, dia bisa menembus secara otomatis. Nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, nggak perlu ilmu yang hebat-hebat. Anda bisa menembus dengan cukup tahu caranya. Dimulai dari username. Jadi ya teman-teman sekaligus, yang sekalian ada di sini, daripada Anda menggunakan Petrus1977 @petrus19, lebih baik Anda menggunakan username yang bagus. Mungkin ada pertanyaannya gini, Pak, kalau semuanya saya udah punya IG saya ini, bisa nggak saya ganti? Kalau IG Instagram bisa, tapi Anda kalau balik lagi ke akun yang lama sudah nggak bisa lagi. Sebelum akun Anda diambil orang. Nah, begini, saya kasih contoh kasus. Saya pernah punya kenalan, ada orang yang mengganti username-nya, namanya diganti, ya, hilang udah. Misalnya kalau saya Petrus Suganda, ya, username saya Petrus Suganda, saya mau ganti jadi Petrus Ganteng, bisa nggak? Username saya bisa, tapi nanti kalau saya mau balik lagi ke Petrus Suganda, ternyata Petrus Suganda udah diambil orang, saya nggak bisa balik lagi. Walaupun nanti saya tunjukin sama si Facebook, sama si Instagram, ini saya Petrus Suganda yang asli loh, ini KTP saya, nggak bakal bisa balik. Karena username itu adalah nama pengguna, benar-benar kuncinya kita ketika kita punya sosial media. Username, ya. Nah, selain username tadi saya juga bilang apa? Deskripsi. Ayo kita sama-sama belajar yuk deskripsi atau keterangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perlu banget Anda mengisi keterangan itu dengan jelas. Nanti di slide selanjutnya ada saya sampaikan. Nah, coba bayangkan Anda ini penjual mobil, tetapi Anda tidak pernah mengisi keterangan description bahwa Anda menjual mobil. Ya, menjual mobil, tipenya apa, kreditnya bagaimana, kondisinya seperti apa, mesinnya bagaimana. Anda tidak pernah mencantumkan, tetapi Anda cuma memposting gambar-gambar mobil baru aja. Orang berasumsi bahwa apa? Oh, Petrus ini baru nyuci mobil. Padahal saya jual mobil. Saya hanya memasukkan gambar-gambar mobil baru, mobil-mobil bersih, mobil-mobil yang mulus, orang-orang bilang, oh Petrus ini punya mobil baru, oh Petrus ini habis nyuci mobil, padahal saya sedang berjualan mobil. Karena tidak dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan, maka orang tidak akan pernah tahu. Pentingnya deskripsi diisi, pentingnya keterangan ini diisi. Karena apa? Di dalam ini juga apa? Ada hashtag, ada di dalam description. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang UMKM yang berbisnis. Kebanyakan kendala kita tahu nggak apa? Maaf bicara, saya ngomong fair apa adanya ya. Kita selalu bilang ini, saya nggak punya waktu. Padahal sebenarnya males. Kita nggak pernah membuat satu deskripsi yang pas, ya, satu deskripsi yang sudah baku, nanti tinggal dirombak-rombak sedikit-sedikit aja, kita nggak pernah mau seperti itu. Kebanyakan dari kita berpikirnya apa, Bapak Ibu? Udahlah, yang paling penting yang ada aja, supaya saya bisa menjalankan seperti apa adanya. Nah, inilah yang sayang. Saya bagi rahasia ya Bapak Ibu ya, saya di dalam HP saya tuh punya WA grup sendiri. Isinya tuh Petrus sama Petrus. Nah, saya punya 2 nomor WA ya. Petrus sama Petrus. Kalau saya ketemu satu deskripsi bagus tentang bisnis saya simpan di situ Bapak Ibu. Termasuk lengkap sama hashtag-hashtagnya. Jadi nanti satu saat, jika bukan saya atau tim yang mengerjakan, saya sedang ingin posting sesuatu di internet, saya tinggal copy paste aja dari situ. Tetapi kalau saya post di Instagram saya, post di Facebook saya, kebanyakan Instagram sama Facebook ya, saya nggak perlu ketik ulang. Saya tinggal ambil aja dari apa yang sudah pernah saya simpan. Saya tinggal tambahkan kata kunci yang lainnya. Karena apa? Ketika kita sedang posting satu gambar, satu postingan baru, dan kita mengetik ulang, maka akan timbul yang namanya kejenuhan. Capek banget ya, harus posting dengan keterangan ketik ulang. Saran saya, Anda sudah punya formatnya. Jadi tanpa harus mengetik ulang, Anda sudah punya di situ. Penting sekali Anda bisa memiliki satu deskripsi yang lengkap, walaupun tidak bagus-bagus banget, baru mulai, saran saya seperti ini. Jika Anda baru mulai, yang penting Anda bisa mulai berusaha ke sananya, ke depannya perlahan-lahan disempurnakan.
Jadi jangan pertama kali kita berpikir bahwa ketika saya nanti terjun sebagai UMKM mau masuk mempromosikan bisnis saya lewat sosial media, saya harus tampil sempurna dulu. Wah, nggak bakal ada itu seperti itu. Sempurna itu pasti akan nyusul pelan-pelan. Minimumnya kita sudah berusaha. Jadi penting nggak description? Penting banget. Kalau Instagram bisa pasang description, masih banyak fitur-fitur tersembunyi loh. Jadi Bapak Ibu, saya nggak buka semua loh pada malam hari ini. Bapak Ibu mesti belajarin apa fitur tersembunyi itu. Kok bisa ya Bapak terus bilang ada fitur tersembunyi? Salah satunya yang saya bocorin pada malam ini, ada alt text. Ternyata alt text itu powerful. Jadi nanti satu saat kalau Bapak Ibu nanti cari ya alt text, coba saya ketik di sini ya. Alt text ya. Bentar ya Pak Ibu ya. Alt text. Kalau Bapak Ibu nanti ngeliat cari apa sih alt text itu? Perhatikan alt text itu penting loh. Di Instagram ada alt text tapi tersembunyi dia. Di Facebook ada alt text, di Twitter ada alt text. Sedangkan alt text ini adalah salah satu alat supaya postingan Anda itu bisa nembus ke Google. Saya pastikan itu. Supaya postingan Anda itu bisa menembus ke Google, salah satunya pakai alt text, ya. Pentingnya description. Jadi selain daripada username tadi Anda sudah belajar, ada yang namanya description. Kesamaan dari sosial media ini. Jika Anda sudah mulai terlatih, terbiasa, maka ini bukan merupakan satu hal yang sulit, tetapi menyenangkan. Karena apa? Tinggal copy paste aja ya. Description. Nah, oke, next slide. Sebentar, saya simpan dulu. Next slide. Description itu harus lengkap dan harus jelas. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau semuanya Bapak Ibu adalah seorang yang mau membeli barang dari sambil Bapak Ibu berselancar di internet ya, ketemu baju, mungkin baju bola, sepatu bola, Anda seneng banget, suka banget, jatuh cinta kalau saya bilang. Ternyata banyak informasi yang nggak jelas, ukurannya nggak jelas, warnanya nggak jelas, yang tersedia apa aja, terusnya dikirimnya kapan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Anda, Pak, langsung ke Pak Rianto aja ya saya tanya ya. Pak Rianto, mau nggak beli barang dari sosial media, Facebook, IG lah kata. Tapi Anda nggak dapetin informasi yang jelas. Pasti Anda dalam hati Anda pasti bilang gini, kenapa sih nanggung-nanggung banget? Musinya kan di sosial media ya udah tanggung, udah tulis semuanya yang jelas lah. Kalaupun saya mau beli, nanti nggak beli di sini, diarahkanlah ke Tokopedia atau diarahkanlah ke Shopee-nya si pedagang ini. Pasti kan berpikir seperti itu. Bayangkan kita sebagai pembeli loh Bapak Ibu. Kita aja berharap bahwa butuh kejelasan. Nah, kalau kita sebagai pebisnis atau yang bergerak di UMKM, walaupun kita mempromosikan warung kita atau tempat makan, kita harus jelas lokasinya di mana, tempatnya di mana. Ini tempat makanan bisa dipesan buat untuk pesta apa segala macam. Kalau mau kerja, menurut saya kerjalah dari sekarang. Harus ada yang namanya kelengkapan, kejelasan, dan saya minta supaya Bapak Ibu mau ayo yang lengkap, yang jelas. Supaya apa? Nanti ke depannya Anda akan terbiasa Bapak Ibu. Itu saran saya ya. Selain lengkap jelas apalagi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jika nanti Bapak Ibu postinglah gambar yang terbaik. Postinglah video pun video yang terbaik. Saya sangat paham di Instagram itu bisa edit gambar ya. Warna bisa diterangin, bisa dibikin sesuatu hal yang lebih soft. Tapi saran saya untuk makanan, Anda jangan bermain di warna makanan, Bapak Ibu. Ya, contoh begini, kayak seumpamanya Anda bikin makanan atau memproduksi makanan yang ada namanya zat pewarna. Padahal zat pewarnanya dari asli loh, dari alami ya. Tetapi Anda naikkan gambarnya, Anda edit gambarnya pakai tone-nya itu Anda naikkan. Jadi hijaunya jadi bukan hijau tua, tapi hijaunya hijau muda. Ya, coba bayangkan kalau seumpamanya Anda beli jualan cendol, yang menurut Anda yang sehat itu cendolnya hijaunya hijau gelap atau hijaunya hijau muda, Bapak Ibu.
kayak hijau stabilo. Saya selalu berpikir kalau semuanya hijaunya hijau gelap, itu pakai daun suji asli. Saya pikir gitu ya. Kalau hijaunya hijau muda, jangan-jangan pakai pewarna seperti itu. Anda hati-hati dalam memainkan di sini. Gambar yang terbaik, video pun video yang terbaik. Nah, saran saya begini Bapak Ibu. Jika Anda berbisnis di bisnis kuliner, ya di bisnis kuliner, mungkin Anda terima nasi kotak atau nasi bungkus atau yang lainnya. Nasi kotak lah contohnya. Anda punya nasi kotak dapat orderan, misalnya 50 piece, 50 box. Gambar yang terbaik bagaimana? Saran saya begini. Mumpung Anda dapat order besar, yang mungkin dalam seminggu ke depan Anda belum dapat order berulang lagi, saran saya adalah fotolah sebanyak-banyaknya. Fotolah berulang-ulang. Jadi Anda nanti bisa mempromosikan produk Anda itu pakai berbagai angle. Ordernya minggu ini 50 box, Anda bisa foto berbagai macam. Entah itu makanannya dibuka, boxnya dibuka, dari di kotak disusun 5. Tetapi saran saya untuk bikinlah dengan gambar-gambar yang terbaik. Karena apa? Minggu depan, 2 minggu yang lagi, bukan saya pesimis, tetapi belum tentu Anda mendapatkan yang sebanyak ini. Saran saya adalah fotolah, milikilah data yang banyak. Nah, sesudah data yang banyak, gambar yang banyak, tetap saya mesti bilang ini, postinglah terus secara menerus. Karena begini Bapak Ibu, sosial media itu nanti ujung-ujungnya adalah keterikatan. Apa maksudnya keterikatan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak posting hari ini, ibaratnya sebenarnya Bapak Ibu tidak berjualan hari ini. Saran saya supaya Anda selalu memposting. Jangan stop posting. Stop posting adalah stop berjualan. Menurut saya pribadi. Oleh sebab itu, walaupun tidak ada yang nge-like, perhatikan ya Bapak Ibu, mungkin kita pikir gini, aduh, saya udah posting sana sini, udah posting kiri kanan, tapi nggak ada yang nge-like. Jadi kesimpulannya buat apa saya posting? Anda harus tetap post. Tujuannya apa? Karena kalau Anda nggak post, Anda nggak berjualan. Jadi kalau mau, ayo dapat gambar yang terbaik. Kalau video pun ambil video yang terbaik, ya. Oke, next slide. Apalagi? Ini udah mau slide terakhir nih, Pak Arianto nih, ya. Jadi mau slide terakhir. Nah, sekarang saya ini. Ayo, jangan ragu supaya Anda belajar juga dari kompetitor Anda atau dari bisnis sejenis. Saya harus terbuka, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir gini, di sini saya misalnya gini, saya sebagai orang yang berjualan seminar training, saya nggak mau belajar lah. Buat apa saya ngeliatin kompetitor? Nanti saya dianggap sebagai follower, saya dianggap sebagai orang yang niru. Anda bisa meniru tanpa diketahui kan? Yang paling penting apa? Anda tahu username-nya dia, Anda sering masuk. Anda lihat ini, Anda baca cara dia posting. Perhatikan. Cara dia posting, cara dia kirim gambar kayak apa, jamnya seperti apa, interval waktunya seperti apa. Anda harus belajar kompetitor atau bisnis sejenis. Jangan sampai Anda tidak mau tahu sama sekali. Tabu. Saya nggak mau ngikutin dia, follow dia, karena apa? Saya sama dia adalah bisnis saya sama percis. Jadi buat apa saya follow dia? Rugi dong nama saya. Oke, kalau Anda tidak mau follow, Anda bisa masuk ke dalam Instagramnya atau sosial medianya, liatin. Belajarlah dari kompetitor atau bisnis sejenis. Seumpamanya, bisnis saya adalah di kuliner. Misalnya ya, saya jual ayam geprek. Saya bisa nggak ngelihat Instagramnya Gado-Gado Boplo? Boleh. Sangat boleh. Saya ngelihat bagaimana cara dia menyajikan, bagaimana cara dia posting, bagaimana cara dia menjawab orang berkomen. Saya mesti pelajari. Kebanyakan dari kita tidak mau belajar dari kompetitor. Kita pikir adalah sesuatu hal yang tabu. Hari ini Anda harus belajar dari kompetitor. Karena apa? Maaf bicara. Mungkin Anda tidak punya seorang mentor atau guru atau apapun yang bisa membimbing Anda. Ya.
Anda main sendiri single fighter, mau tidak mau Anda harus belajar dari kompetitor. Oh, cara dia ternyata begitu ya. Desainnya bagus ya. Saya aja sebagai kompetitor, saya kepingin beli produknya dia. Karena apa? Saya ngeliat postingan gambarnya. Ternyata Anda bisa belajar dari situ. Ayo hari ini jangan menutup diri Anda. Anda bisa belajar. Belajarlah dari hal-hal yang lain. Mungkin Anda bisa belajar dari, belajar dari tempat-tempat yang lainnya atau akun-akun yang lainnya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Pernah ngelihat orang berjualan ikan nggak? Tukang ikan, ya, jualan apa lagi? Itu di Instagram, di Facebook. Pernah ya? Saya pernah menemukan tukang kelomang. Tahu kelomang ya, ya Bapak Ibu ya, keong gitu, umang, itu mereka jualan di internet. Siapa yang ngajarin mereka? Ya, apa mereka punya coach? Apa mereka punya mentor? Apa mereka punya pelatih? Nggak ada. Mereka cukup melihat pedagang lainnya. Oh, cara namo postingnya begitu toh. Oh, caranya begini. Orang bisa belajar, tinggal ngupload doang mah gampang. Sesudah itu dia kasih keterangan. Oh, hubungin nomor sekian. Nah, nomor sekian ini diganti sama nomor HP saya. Kan itu sudah bisa belajar, Bapak Ibu. Belajarlah dari hal-hal yang baru, belajarlah dari hal-hal yang bisa Anda pelajari. Termasuk saya tulis di sini, belajarlah dari tren-tren terbaru. Apa yang terjadi di tren yang terbaru? Mungkin Bapak Ibu udah tahu yang namanya Reels, Instagram Reels, ada Facebook, ada Reels. Anda tahu tapi Anda nggak pernah mau belajar. Ya udahlah, saya jadi penikmat aja, saya cuma ngeliatin gambar-gambarnya. Nah, saya mau cerita tentang Reels, antara Reels sama deskripsi. Tadi saya bilang begini ya Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu memperhatikan dan menyimak pembicaraan saya, pentingnya mengisi deskripsi adalah ternyata Instagram Anda itu bisa dibaca sama Google. Jadi Anda bisa mendapatkan dua hal. Anda bisa mendapatkan visitor, satu murni dari sosial media Anda, satu lagi Anda bisa mendapatkan visitor dari si yang namanya Google. Termasuk kalau Anda bermain di marketplace. Anda main di marketplace, di Bukalapak, Tokopedia, bisa mendapatkan calon pembeli dari mana? Dari marketplace-nya sendiri, tapi juga bisa mendapatkan calon pembeli dari Google. Begini, kalau semua memang mendapatkan calon pembeli dari Google, Anda harus jago, dalam tanda petik jago, berpiawai, menyusun kata kunci. Sekali lagi nih, ini golden nugget, ini benar-benar golden nugget. Piawai dalam menyusun kata kunci di deskripsi Anda. Tetapi ada juga yang namanya, sekali lagi saya ulang ya, ada yang namanya algoritma. Pernah dengar kata algoritma nggak? Algoritma dari sosial media. Di situ Anda tidak perlu piawai, tetapi postingan Anda bisa ketemu. Contohnya apa? Salah satunya dari Reels. Begitu Anda nonton salah satu video tentang bola di Instagram, di IG Anda tentang bola, begitu Anda scroll atas ini, pasti tunjuknya nanti yang namanya bola lagi, bola lagi. Tapi kalau Anda nontonnya tentang MMA atau MMA ya, yang apa tinju-tinju, boleh tendang, boleh apa segala macam, pasti keluarnya seperti itu lagi. Anda nonton lebih daripada 1 menit, pasti akan muncul seperti itu. Nah, ini yang namanya algoritma. Anda nggak pernah tahu, Anda nggak pernah minta, begitu Anda scroll gitu, swipe apa itu, udah keluar lagi yang baru. Inilah pentingnya Anda belajar dari yang namanya Reels. Nah, saya punya satu video loh. Ya, satu video. Dia memanfaatkan, jadi dia bisa berpromosi tapi terselubung menggunakan Reels-nya dia. Menggunakan fasilitas Reels. Nanti apa yang Anda pelajari? Anda bisa menduplikasi. Misalnya, Anda punya bisnis kuliner, Anda punya bisnis yang namanya kayak Pak Arifin jual buah, Anda punya bisnis yang lainnya, atau jemaat punya bisnis yang lainnya, Anda kan bisa bantu jemaat. Anda bisa menggunakan Reels ini. Salah satunya next slide ya. Perhatikan, saya berharap suaranya masuk ya. Lihat ini nih. Ini Reels, contoh Reels ya. The IG. Next slide. Nah, ini dia. Saya harap suaranya masuk. Nggak ada pemula yang langsung bisa sukses, langsung banyak pelanggan, langsung banjir orderan.
Jadi bersabar, terus aja action, stay fokus. Bisnis itu yang dibutuhkan konsistensi. Kalau kamu promosi aja Senin Kamis, ngikutin mood sesuka hati, apa bisa orang tertarik dengan jualanmu? Nah, kedengaran ya Pak Rianto tadi ya? Jelas ya, oke. Bapak Ibu, gambar yang di sebelah sini ini adalah diposting sama akun yang namanya Bondo Nekat, Bondo_pain. Ya, dia itu punya bisnis. Saya nggak mempelajari lebih dalam, tetapi dia punya hubungannya sama yang namanya jasa pengecatan. Dia bikin akun Reels. Ini saya ketemu. Coba perhatikan, itu ada tanda love yang saya kasih ya. Perhatikan di sini, ada berapa ribu? 13.600 orang yang ngasih like. Jadi secara tidak langsung video ini sudah viral, sudah muter 13.000 dan orang kasih like. Kalau orang nggak suka, ya udah dia lewatin. Karena saya suka, saya kasih love gitu. Berarti apa? Bisnisnya dia sudah kurang lebih diketahui banyak orang. Apa ada yang order? Saya belum tahu. Tetapi setidaknya bisnis ini diketahui sama orang. Nah, apa yang Anda bisa pelajari hari ini? Anda bisa menggunakan Reels. Ternyata tadi ada suara perempuan. Dengar nggak suara perempuan yang tadi? Dengar ya. Perlu saya ulang nih ya. Saya ulang sebentar ya. Nggak ada pemula yang langsung bisa sukses, langsung banyak pelanggan, langsung banjir orderan. Jadi Familiar sama suara ini nggak? Kalau Anda pernah sering main Reels, sering nonton, banyak tuh yang kayak begini. Ternyata itu ada audio aslinya. Audio aslinya tinggal Anda simpen. Ini lihat di gambar sini nih, saya tunjukin. Di sini kelihatan ya, saya urak-urak ya. Coba balik lagi ke itu. Lihat nggak? Saya ada itu ya, kelihatan ya. Ini ada ide menu hari ini. Jadi begitu saya klik ini, ternyata ada 22.000 Reels yang menggunakan suara sejenis. Ini nggak cuma cat doang, ada kue, ada bisnis fotografi, ada yang lainnya. Bapak Ibu perhatikan, apa yang harus Anda pelajari? Di kasus ini. Di kasus ini ada audio asli tentang yang namanya ide menu hari ini, yang tadi seperti itu. Dia cuma punya durasi video 12 detik. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Anda harus menyediakan video 12 detik di Instagram. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah tengah ini. Ada apa aja? Coba perhatikan, Yun. Ada gambar yang tadi. Itu salah satu gambar kue itu 11.000 kali tayang. Ditayangin. Yang di tengahnya itu ada pengumuman, mungkin dia jualan yang namanya percetakan, undangan cetakan itu 4.000 kali, yang ini 3.000 kali, yang ini 3.000, 5.000, 5.000. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, Anda bisa menyusupkan, dalam tanda petik, menyisipkan media-media promosi Anda yang bermain di UMKM, bahkan di sini. Jangankan UMKM, pemain-pemain besar pun menggunakan Reels juga. Jadi kalau ketika kita belajar, kita melihat, oh postingan-postingan orang, belajarlah. Apa yang saya dapatkan dari sini? Saya akan mendapatkan hal-hal penting berharga. Jadi saya suka, saya belajar, saya perhatikan. Jadi Bapak Ibu ketika kita belajar buka sosial media, bukan hanya sekedar, apa sih, next-nya apa, nyari yang lucunya. Pelajarin Bapak Ibu. Balik lagi. Golden nugget-nya apa sih begitu saya buka Reels yang ini? Golden nugget-nya apa sih? Saya mesti dapetin sesuatu potongan emas. Jangan sampai saya cuma bengong, ngabisin kuota saya kalau main di sosial media, tetapi saya nggak dapetin apa-apa. Ini dia kendalanya, kebanyakan kita nggak seperti ini. Mungkin Pak, kita nggak terlatih. Nah, hari ini Pak Rudi Siombing mengajak kita supaya apa? Kita mulai terlatih. Oh iya ya, makasih Tuhan, saya dapat satu pembicara yang membahas topik malam hari ini, saya dapat setidaknya paham. Walaupun mungkin ya karena keterbatasan waktu saya cuma bisa dapat dikit, tapi saya dapat golden nugget-nya. Oh ternyata saya mesti belajar dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini. Jangan mengabaikan satu posting, jangan mengabaikan satu kesempatan apapun Anda tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Anda harus mendapatkan apa ya saya belajar di sini. Saya duduk di sini meluangkan waktu beberapa 1 jam kurang lebih, dapat apa ya? Kurang lebih seperti itu ya.
Ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, saran saya begini, dari 11 perangkat yang ada, ayo saling follow, saling subscribe. Anda harus saling follow, saling subscribe. Nanti ajarkan ke orang-orang gereja Anda. Andai kata kita di sini nggak saling kenal, ya udah nggak masalah. Tapi kalau umpamanya di sini ada Bapak Pendeta, ada Bapak Gembala, ayo saling follow, saling subscribe satu sama lain. Karena kita punya kekuatannya di mana? Di umat, di jemaat. Sudah belum saling like, saling komen, saling share? Sudah belum Anda saling add, saling follow, saling subscribe? Nah, jika belum, Anda harus melakukan ini. Dan saya berharap Anda membiasakan di tengah-tengah jemaat Anda, ya. Slide saya yang terakhir, jika Anda tahu ilmunya, Anda harus bantu yang lain. Saran saya supaya kalau Anda tahu, jadi berkat. Banyak orang seperti ini, udah tahu ilmunya, dia simpan sendiri. Ya, biarin aja, saya maju. Supaya apa? Kompetisi, saya melenggangnya sendiri tanpa ada orang yang isinya jadi kompetitor. Tapi di dalam kekristenan tidak boleh. Ayo sama-sama kita tahu ilmunya, kita harus bantu yang lain, ya. Oke, ini saya Petrus Suganda. Kalau ada pertanyaan, ini nomor HP saya 08998 12 12 46. Saya juga punya YouTube. Anda bisa cari namanya Petrus Suganda. Anda bisa belajar di sini banyak hal, ya. Saya bikin banyak video. Oke. Saya balikan ke Pak Rianto. Silakan Pak Rianto. Ini slide saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak atas pemaparan materi yang luar biasa dan pengetahuan yang bisa diseringkan kepada kami, biarlah apa yang kami dapatkan kami juga bisa praktekkan ya Pak. Baik, ini waktu kita tunggu-tunggu, tapi ada beberapa poin catatan saya yang saya dapat terkait dengan para materi yang telah disampaikan oleh Pak Petrus. Yang pertama itu menggunakan media sosial yang baik. Kita selalu mendapatkan atau mengupdate di Google Play ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk mendapatkan berbagai macam hal yang baru atau lompatan besar dalam memosting, atau bahkan di saat kita melakukan media sosial, kita harus mengatur dengan bahasa Indonesia ya, bahasa yang baik itu di IG, TikTok maupun Facebook maupun Twitter ya, seperti itu ya Pak. Terus yang kedua, username atau bahkan deskripsi, tagar atau pengelompokan atau bahkan lokasi harus ada kesamaan. Contohnya mungkin dari Facebook itu harus ada kesamaan dengan Instagram, sehingga ada suatu kejelasan atau postingan yang menarik, biar memberikan dampak dahsyat bagi perkembangan UMKM kita. Terus yang ketiga, kita bisa belajar dari kompetitor atau bahkan bisnis sejenis, biar kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin orang di luar sana atau bahkan bisnis orang juga, kita bisa belajar untuk mengembangkan bisnis yang kita punya. Oke? Ya. Baik, karena waktu juga sangat terbatas, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bahkan bisa mengajukan pertanyaan melalui room chat ya. Untuk waktu pertama saya berikan 3 penanya. Silakan. Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Langsung juga boleh Pak, kalau mereka ada mau bicara langsung. Ya. Atau mungkin untuk mengundang teman-teman bertanya, mungkin saya bertanya dulu ya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan tadi udah jelas banget tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak. Terus mungkin di saat kita sudah melakukan username bagus atau bahkan deskripsi, tagar atau pengelompokan atau bahkan lokasi yang kita sudah setting ya, menggunakan bahasa Indonesia, tapi berkembangnya suatu UMKM kita itu masih tetap kondisi yang mungkin kurang peminat Pak, atau bahkan kurang pembeli. Nah, itu bagaimana respon kita Pak melihat UMKM kita yang mungkin dalam kondisi yang kita udah berusaha nih, seperti yang tadi udah dijelaskan, kita deskripsi apa segala macam, ada kejelasan, tapi berkembangnya waktu UMKM kita itu tetap segitu Pak, maksudnya kurang peminat. Itu gimana Pak? Oke, baik. Sosial media atau dunia internet hanya sebagai alat bantu saja menurut saya ya. Jadi kalau semuanya Anda bergerak di bidang UMKM, Anda berjualan kelontong lah, misalnya barang-barang kelontong ya, Ya Pak. di lokasi Anda. Nah, itu beda kasus lagi sebenarnya. Kalau menurut saya, pastikan Bapak Ibu kalau semuanya kita berjualan yang tidak pakai sosial media. Jadi kalau sosial media kan jangkauannya jauh ya.
keluar sana. Kalau suami kita pakai yang dekat, coba perhatikan, evaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk yang paling mudah aja. Sekali lagi, sosial media atau internet hanya sebagai alat bantu. Jika itu sudah tepat benar, orang pasti akan mengetahui bisnis kita. Nah, begini Pak dasarnya. Orang mencari di internet karena ada kebutuhan. Orang bisa menemukan kita. Yang paling penting adalah di secara mungkin kita sudah melakukan ini itu di sosial media udah melakukan, tetapi di UMKM bisnis kita tidak berjalan seperti yang kita minta ya Pak, maksudnya gitu ya. Saran saya tetap misal evaluasi lagi Pak Rianto. Bisnis kita itu ada di mana, kelemahan kita di mana, jangan-jangan kita memang memiliki hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Secara skill misalnya, atau produknya bukan produk yang terbaik, mungkin Pak. Atau mungkin juga bukan waktu yang tepat kita bisa berjualan produk ini laku misalnya di saat yang tepat. Tetapi ketika waktunya saatnya tepat, pasti akan laku, menurut saya seperti itu. Ya, evaluasi Pak, saran saya. Gitu Pak Rianto. Siap Pak. Terima kasih Pak atas responnya Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bahkan bisa melalui room chat kalau mungkin kondisi yang kurang maksimal ya. Untuk Runggu Siregar, bisa Bu mengajukan pertanyaan atau bahkan Ibu Nafa. Sifatnya mungkin tidak harus bertanya ya, mungkin kasih tambahan, masukan. Gitu Maaf, ya. Pak. Silakan. Selamat malam Ya, Ya, malam semuanya, Bu. shalom. Halo. Shalom. Maaf tadi saya lupa, saya baru masuk jadi tinggal di ujung-ujungnya. Siap Bu. Ya silakan Ya, mau mungkin hanya ini aja ya, tadi yang tentang promosi sosial media seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Pendeta Petrus, kita menggunakan di Reels dan sebagainya itu sangat penting. Mungkin nanti saya akan lebih bahas lebih detail 2 minggu ke depan. Ya, jadi mungkin tambahan untuk peserta ya. Memang kita setiap 2 minggu ada webinar seperti ini. Jadi minggu yang bisa sekarang kita bicara tentang teori-teori. Nanti minggu kedua, minggu selanjutnya berbicara tentang praktek ya. Jadi combine di kemudian nanti ke depan lagi kita bicara tentang teorinya lagi. Jadi hendaknya teori-teori yang kita dapat dari para pakar ya bisa kita gunakan ketika dalam pelaksanaan UMKM kita. Dan untuk yang para pelaku dari UMKM memang adalah orang-orang yang sudah memang terjun langsung di UMKM. Dan nanti beliau-beliau inilah yang akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya ya dengan memperoleh pengetahuan maupun dari ilmu yang sudah dia dapat. Mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih belum mendaftarkan diri silakan nanti tinggalkan nomornya supaya nanti kita untuk bisa saling komunikasi, berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu. Mungkin itu dari saya. Silakan saya kembalikan Pak Rianto. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin mau mengajukan pertanyaan atau bahkan mau sharing ya terkait UMKM. Bapak Ibu yang saat ini lagi memegang UMKM atau bahkan menjalankan ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Pendeta Ritin atau Ibu Nafa. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya kayaknya belum ada yang mau bertanya ini Pak. Mungkin Ibu Meti, Ibu Meti. Jelas. Ibu Meti, Ibu Meti, silakan Bu. Malam Pak. Selamat malam Pak.
Ya, selamat malam Pak Pita. Ini saya dari Meti Kitchen. Saya yang ingin menanyakan tentang yang tadi dikatakan deskripsi. Deskripsinya harus lebih spesifik karena kan seingat saya tuh kalau kita searching kan misalkan panada atau pastel nanti langsung keluar berbagai macam lah jenis yang serupa dengan itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan belum menggunakan nama produknya karena produk saya agak snack gitu, agak bervariannya banyak. Apakah saya harus memilih salah satu sehingga sebagai kayak brandnya gitu, supaya kalau orang searching bisa langsung ketemu? Karena selama ini kan saya menggunakan nama sendiri, saya menggunakan nama Meti Kitchen gitu, Pak. Ya, Bagaimana menurut Bapak? baik Ibu, Meti Kitchen ini makanan khas mana kalau boleh tahu? Dari Sulawesi sih Pak, Manado, Panada kayak gitu Pak. Jadi begini Bu, karena itemnya banyak mungkin ya Bu ya, ralat bisa kasih masukan ke saya ya Bu ya. Kalau memang menunya banyak, Ibu bisa pakai namanya dari masakan khas daerah mana. Nah, itu bisa dijadikan. Jadi begini Bu, kalau di sosial medianya Ibu main di Instagram misalnya ya. Itu penting sekali Ibu pakai namanya, username-nya Meti Kitchen, tetapi ada di Instagram itu ada name. Ibu bisa setting di situ nama name-nya itu sebagai kuliner khusus, kuliner khas Sulawesi Utara. Nanti orang akan men-searching, mencari dari kata kunci itu. Di deskripsi bisa terbantu, Bu. Di deskripsi bisa terbantu, tetapi itu hanya bisa menjelaskan kepada kita yang kalau kita sudah masuk ke tempatnya Ibu, masuk ke Meti Kitchen-nya, kita bisa baca-baca dari situ. Oleh sebab itu, di setiap nanti postingan Ibu, misalnya Ibu lagi ada postingan kue panada ya Bu, ya kalau nggak salah ya. Iya. Di bawahnya itu tulis Bu, ada deskripsinya. Selain kue ini ada kue apa lagi yang jadi unggulannya di Sulawesi Utara yang saya bisa masak, yang saya bisa sediakan. Dan di bawahnya ada keterangan lagi. Bisa untuk pesta, bisa untuk pemesanan pesta atau rapat atau apanya. Ibu siapin itu di deskripsinya. Oke. Saran saya sih di situ, Bu. Tetapi menurut saya, kalau Ibu bermain di sini, Ibu bisa memaksimalkan bukan hanya sekedar deskripsi, tetapi maksimalkan dari apa? Dari hashtag. Oh ya, Ya. saya lakukan itu dari hashtag ya. Satu lagi, kalau bisa dari location. Pernah main di location enggak? Jarang sih. Ibu berlokasi di mana? Coba kasih Di tahu. Depok, Pak. Depok. Nah, gini Bu. Ya. Depok itu lebih dekat ke Jakarta Timur atau Selatan? Baik. Ya. Jadi gini, Ibu kalau mau, contoh kasus ya, location itu bisa ditempatkan ke daerah-daerah yang ada banyak pembelinya. Misalnya gini, kalau saya bicara soal info seminar, Ibu kalau ngelihat postingannya saya di Instagram saya @infoseminar, itu saya sering kali mengetek location, membuat location itu di postingan saya itu daerah-daerah perkantoran, Bu. Oke. Kenapa? Karena memang orang-orang yang butuh beli seminar, training itu orang-orang kantoran. Tapi saya bisa set juga ke daerah-daerah bisnis lainnya. Salah satu contoh kasus ya Bu, itu ada akun Instagram namanya nasi kotak-kotak. Pernah tahu nggak Bu nasi kotak-kotak? Instagramnya nasi kotak-kotak. Dulu dia pernah nasi kotak saya taunya. Nasi kotak-kotak ya, nasi kotak-kotak ya Yun ya. Akunnya namanya nasi kotak-kotak, @nasi kotak-kotak. Dia set location-nya itu ke daerah-daerah kantor-kantor atau gedung-gedung perkantoran yang sering diadakan meeting. Contohnya dia set tempat itu, location itu tau nggak di mana? Menara BCA. Jam sostek. Karena apa? Dia sedang menarget. Jadi kalau Ibu pasang location itu jangan berpikir Ibu sedang ada di situ. Oh iya ya. Meti bukan sedang ada di Pondok Indah. Tetapi Ibu Meti sedang menarget orang-orang di Pondok Indah.
Nah, sekarang coba pikirin, di daerah di Indonesia, di Jakarta ini, daerah mana aja yang paling banyak orang Manadonya, Bu? Priuk. Setlah di daerah Priuk. Begitu. Iya, iya. Kalau saya, misalnya pernah ngeliat ada makanan Chinese food, apa segala macam, tagnya tahu nggak kemana? Daerahnya Pluit, Puri Iya. Indah, mana lagi? Pandai Indah Kapuk, Muara Karang, tagnya ke daerah situ. Apa saya sedang ada di Muara Karang? Enggak. Saya sedang menarget di Muara Karang. Saya sedang menarget, kurang lebih gitu. Ya Bu Meti, jadi Ibu Meti Iya, bisa iya. coba. Nanti Iya. kalau ada gambar panada baru, ada kue yang lainnya, kue apa lagi Bu? Banyak sih, balapis, lemper, lalampah. Iya. Nanti Iya. salah satu foto itu tag ke daerah-daerah yang ramai atau banyak, atau boleh di Kelapa Gading, tag. Atau cari di daerah Depok, daerah mana yang misalnya Mall Depok atau apa, tempat daerah-daerah yang kerjakan lokasi yang dekat dulu. Jadi begini, saran saya Bu ya, saya diajarkan ini, kalau nggak bisa kejar yang Jakarta, lebih baik Ibu jadi Petrus itu jadi jagoan di daerah-daerah yang lebih kecil. Jadi raja kalau boleh dibilang di daerah-daerah yang lebih kecil. Misalnya apa? Bukan Jakarta, tapi Jakarta Barat. Jakarta Barat ada lagi kecamatan-kecamatannya lagi. Misalnya Cengkareng, apalagi yang lainnya, Ibu bisa masuk di situ. Tag location ada kok banyak di situ. Ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Semoga bisa paham ya Bu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan melalui room chat ini. Dari Ibu Nafa nih. Bagaimana jika peminat UMKM kita jarang menggunakan media sosial? Apakah ada langkah lain untuk marketing online, Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus ini, Ibu Nafa. Atau Pak Nafa ya, sorry ya. Ibu Nafa ini. Mau tidak mau, Anda memang harus tetap posting terus di medsos. Karena begini, bisa jadi peminat yang hari ini belum menggunakan sosial media. Tetapi saya yakin kalau produk Anda memang bagus, dan banyak orang yang cari, bukan hanya sekedar mereka yang tidak punya sosial media, tetapi Anda masih bisa mendapatkan dari pasar yang berbeda lagi. Tetap posting, nggak apa-apa. Jadi nanti akan berkendalanya gini, semua orang yang sudah bisa menguasai sosial media, belajar sosial media, nanti punya musuh besarnya adalah di konsisten. Ya, kebanyakan ada yang gini, rajinnya cuma 2 minggu, tapi liburnya banyak. Bisa sebulan, 2 bulan liburnya. Saran saya jangan seperti itu. Setiap hari minimum satu postingan. Pernah tahu ini enggak Pak, Bu? Kata-kata yang sering Pak Ibu pernah dengar, jejak digital. Pernah dengar enggak? Biasa Pak, biasa. Hah? Biasa Pak, bisa dengar. Ya, jejak digital ya. Sering dengar, oke. Jadi begini loh. Apa yang Anda posting hari ini itu bisa ditemukan sama orang mungkin beberapa waktu kemudian. Salah satu contoh teman saya pernah sharing begini. Dia jadi FYP di TikTok. Hari ini posting. Tahu jadi FYP-nya tahu nggak berapa bulan lah kemudian? 2 bulan kemudian. Ketika ada sesuatu yang boom dan itu ternyata meledak juga, maka dia mendapatkan keuntungan besar jadi FYP. Ditonton videonya banyak amat sangat banyak. Tapi dia pernah membuat posting. Coba pikirin begini. Apa terus andai kata saya tinggal posting lagi waktu itu, saya nggak pernah, udahlah saya stop aja. Makanya saya nggak dapat apa-apa. Walaupun pembeli kita mungkin atau calon pembeli kita mungkin orang yang jadul, nggak pakai sosial media atau nggak bersentuhan dengan internet. Pasarnya masih terlalu luas. Pasarnya masih amat sangat terlalu luas. Nah, nanti Anda cuma tinggal ngukur doang. Andai kata sudah kuat nih di sosial medianya, kayak tadi Bu Meti ya, udah mulai mencoba. Nanti kan pasti akan tahu ketika orang kontak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa ngecek. Maaf Pak, maaf Bu, tahu kami dari mana ya? Oh, dari internet, oh dari Google, oh dari sini, oh dari situ. Setidaknya apa? Anda sudah punya jejak digital
yang hari ini mungkin belum dibeli, tetapi minggu depan, besok, atau 10 hari lagi, atau 2 minggu lagi, orang bisa beli. Jadi jangan berhenti posting. Semoga membantu ya, Ibu Nafa ya. Oke, Ibu Nafa gimana? Udah paham? Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya dengan Ibu Rumbu, Pak. Saya Oke. masih mau bertanya. Maaf tadi tertinggal yang pertama, pertanyaan untuk Pak Petrus. Tadi bicara mengenai reel ya. Ya. Kebetulan saya itu memang selama ini sudah saya bermula mendirikan usaha UMKM saya itu dari 2020. Jadi ya berkat Tuhan memang pandemi ini membawa hikmat ya buat kita semua. Jadi awal-awalnya saya itu posting di Facebook. Terus kemudian di Reel baru beberapa bulan ini, tapi di Reel itu kurang diminati ya, di Reel Instagram. Nah, itu bagaimana usaha kita untuk atau apa yang harus kita lakukan untuk menjaring lebih banyak orang supaya lebih banyak melihat kita punya Reels di Instagram. Lalu yang kedua, 2 minggu lalu itu Pak Petrus, saya punya Facebook itu dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga postingan saya dari awal pun ketika mendirikan usaha saya ini itu semuanya hilang. Padahal yang namanya tadi bicara jejak digital itu kan penting ya, karena saya juga waktu itu terpilih salah satu yang mungkin kita semua yang ada di Zoom ini pernah tahu atau tahu yang sedang berlangsung G20 ya, W2020 Sisternet. Nah, itu kita diminta untuk melampirkan apa yang pernah kita posting di sosial media kita. Saya waktu itu masih sempat mengambil beberapa gitu, dan itu untuk membuktikannya kita harus screenshot gitu. Nah, tapi dua minggu ini semua apa yang pernah saya posting itu, bahkan dari awal itu hilang semua, Pak. Nah, bagaimana memulihkan itu? Jadi itu banyak sekali saya postingan tentang promosi saya punya usaha, dan bahkan teman-teman saya itu baik teman SMP, SMA, teman kuliah itu banyak sekali melihat dari situ. Ketika saya posting langsung berlomba-lomba istilahnya, beberapa orang gitulah ngechat saya lewat Messenger. Nah, untuk sekarang itu yang dulu seandainya misalnya nanti ke depan saya mana buktinya bahwa kamu pernah memposting ini di Facebook kamu, awalnya dari mana, itu udah nggak bisa saya lihat Pak, karena hilang semua saya punya postingan dari awal saya promosi itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk menemukan itu kembali? Ya, baik. Saya jawab yang satu dulu ya, Bu ya. Jejak digitalnya habis. Ya. Ya. Baik, saya jawab. Yang Reels dulu ya, Bu ya. Reels itu juga sebagai alat yang bisa Ibu pakai. Tetapi memang kalau umpamanya dibilang, ada nggak orang yang tiba-tiba meledak pembelian ordernya lewat Reels? Belum ada kejelasannya, Bu. Tapi kalau Ibu bermain di Instagram, saya belum tahu, mungkin gini Bu, paling gampang gini. Ini sama kita sekalian, Ibu perkenalkan nama IG-nya aja Bu. Ibu bisa ketik di chat, di kolom chat atau apa, kan saya juga belum tahu IG-nya Ibu ya. Tapi saran saya begini, buat semuanya yang main di Instagram, sering-seringlah update story. Story powerful. Story juga amat sangat dahsyat juga jika dibanding dengan Reels. Reels itu bisa yang nonton ribuan, Bu. Tetapi untuk action masih sedikit sekali. Karena orang begitu dia masuk Reels, saya ngelihat Reels di Instagram itu sering ngeliatin ikan gapi, Bu. Ikan gapi, ikan koki, ya saya sering ngeliat banget. Apa saya pengen beli ikan gapi, ikan koki? Enggak. Ya, apakah saya kalau ngelihat yang lainnya saya kepingin beli? Saya enggak, Bu. Saya cuma nikmatin dulu. Kalau semuanya saya mau, saya baru bisa follow orang itu.
Ya, ingat ya follow. Tapi begini Bu, kalau seumpamanya andai kata Ibu punya 4.000 follower di Instagram Bapak Ibu sekalian, saran saya adalah begini, sering-seringlah update yang namanya IG story. Karena begitu dia buka IG Instagramnya, misalnya saya follow Ibu Burungu punya, saya follow IG-nya Ibu ya. Ibu update story. Di Instagram saya, Ibu punya profil tuh ada lingkar merah, Bu. Bener ya, Bu ya? Ada lingkar merah. Mau nggak mau, saya pasti akan ngelihat di situ. Ibu bisa menawarkan produk dan jasa Ibu di situ. Dibanding Ibu pakai Reels yang hanya cuma dilihat orang, tetapi orang nggak pernah action. Saran saya adalah Ibu update story. Dan selain daripada itu begini, Bu. Kalau memang bisa, ya, kalau memang bisa, selain daripada update story juga, kalau memang boleh Burung, Ibu bikin yang namanya Instagram Live. Pernah nggak nyoba Instagram Live? 4.000 teman Ibu, kalau follower, andai kata yang follower ya, ketika kita live, itu pasti penasaran mau ngeliat. Coba saya balikan lagi sama Ibu, apakah Ibu juga melakukan hal yang sama? Saya follow Instagramnya Elsinta. Ketika Elsinta live, saya langsung pengen nonton. Saya live sama yang namanya siapa lagi ya. Ketika dia live, saya pengen nonton. Nggak cocok, saya keluar. Tetapi setidaknya Anda bisa menawarkan produk dan jasa Anda di situ. Nah, kalau Bu Meti, nah saya balik lagi Bu Meti ya. Bu Meti, andai kata Ibu mau bikin live, gimana cara bikin live-nya? Ini Bu, Ibu kalau udah selesai masak, kue segala macam, Ibu tinggal bawa HP Ibu aja begini, ya. Ibu live-in IG-nya Ibu, Instagram-nya Ibu. Ibu sorot itu foto videonya ke makanannya sambil ngomong. Live sambil ngomong. Untuk pemesanan kue Panada, makanan khas Manado, Anda bisa hubungi nomor teleponnya. Nah, Ibu sebutin itu live, Bu, di Instagram. Kenapa kita nggak pernah coba kayak seperti itu? Kita berpikir kalau live kita mesti muka kita kelihatan, mesti joget-joget, ya, mau bicara ya. Tapi enggak. Ayo coba kita ubah cara tekniknya kita. Burungmu juga bisa pakai cara seperti itu live. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua, jika nomornya hilang atau Facebooknya dihack orang, memang kerjaan orang hack Facebook ya seperti itu, ya. Postingannya hilang semua tuh. Saran saya begitu. Coba cari di Google cara mengembalikan postingan atau cara mengembalikan akun yang dihack orang. Saya belum punya pengalaman itu, tapi Ibu bisa coba cari tahu di situ. Cari di bantuannya Facebook. Di situ nanti akan diminta orang-orang yang bukan pernah, tapi dekat dengan Ibu akan memberikan konfirmasi. Seperti itu. Ini jalannya panjang, tetapi Ibu mesti coba cari tahu bagaimana cara mengembalikan akun yang sudah dihack sama orang. Biasanya memang kalau dihack itu di apa istilahnya dihapus-hapusin, tapi kalau memang bisa dia bisa balik lagi, dipulihkan namanya. Semoga ya, sudah saya pulihkan Pak, dan akun saya yang lama kembali, tapi postingannya yang hilang. Oke, jadi kalau postingannya yang hilang, saya mau pastiin dulu ya Bu, setidaknya akun Ibu aman. Nanti nextnya Ibu mesti perketat keamanan. Kalau hilang, udah saya juga nggak ngerti itu, kurang lebih gitu. Karena saya sampai otak-atik Google itu dan saya temukan ternyata itu pelakunya berada di ini kan, biasanya kan masuk ke email kita ya dari Tasikmalaya. Itu kelihatan itu bahwa Facebook saya itu berusaha di otak-atik dari daerah Tasikmalaya. Dan berarti kan ketahuan ya ada lokasinya gitu. Cuman account saya itu kembali setelah saya lewat Google, saya searching semua, tapi postingannya itu yang hilang. Bahkan semua foto profil saya sama foto sampul saya itu satu pun nggak ada, hilang semua. Iya. Gitu. Kalau gitu Ibu mesti, saya nggak bisa kasih jawaban deh yang ini.
Maaf bicara ya Bu ya, saya nggak bisa kasih jawaban kalau posnya udah dihapus, tapi nanti coba cari tahu lagi bagaimana memulihkan akun Anda yang biasanya dihack gitu. Ya, baik Pak Petrus. Terima kasih. Ya Bu. Oke, baik. Mungkin kita masih kasih kesempatan 5 menit untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Kalau Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kita masih kasih kesempatan 5 menit. Saya boleh nanya lagi nggak ya? Oke, silakan Ibu. Ya, maaf nih Pak Petrus, saya nanya lagi. Ini kalau menurut Bapak nih kan sekarang zamannya online ya. Apakah seefektif apa kita tokonya online aja terus atau harus ada juga toko yang offsite gitu, maksudnya yang onsite? Nah, kan menurut Bapak tadi kalau ya udah kita kejar aja lokasi yang lebih dalam lagi, misalnya Depok, lebih dalam lagi Sawangan atau di mana. Nah, maksudnya kita pangsa pasarnya berarti yang sekitar kita dulu gitu kan. Berarti artinya kan saya sosial media itu kan lebih luas. Lebih baik saya buka toko atau Bukalapak gitu atau dua-duanya gitu Pak. Menurut Bapak gimana gitu? Baik, jadi selama Saya ini masih pemula, saya masih 2 tahun baru sejak pandemi Pak jualannya. oke, baik Bu. Jadi begini, untuk membuka sebuah restoran atau toko yang ada secara fisik, memang Ibu membutuhkan yang namanya modal Iya, Pak. jangka panjang. Jika sudah ada atau silakan buka. Tapi kalau jika belum dan Ibu bisa hitung-hitungan sendiri, saran saya begini, buatlah dengan cara yang lebih lain ya. Caranya bagaimana? Terima yang namanya untuk pesta pesanan untuk catering atau apa. Jadi bukan untuk makanan harian. Iya. Bisa juga untuk PO. Jadi misalnya ini hari tanggal 23 hari Sabtu, nanti buat tanggal 26 Ibu sudah nyiapin dulu. Nah, itu bisa banyak, Bu. Bukan hanya sekedar di IG. Begini, Bu. Kekuatan yang paling besar itu sebenarnya buat kita pemain-pemain di kuliner itu mainnya dari WA juga. Oh iya, Ya. saya pakai WA juga. WA bisnis. Sering update ini enggak, WA status enggak? Oh iya, tiap Iya. hari, Pak. Kalau Ibu update status WA tiap hari, Ibu pakai sistem PO. Mau enggak ini masakan ini? Langsung bikin sistemnya langsung close, udah tutup. Walaupun yang pesan cuma dikit, close dulu aja. Memang Ibu mesti ngelihat, mesti menunjukkan sama teman-teman di kontaknya Ibu, memang kita tuh istilahnya membuat makanan dalam bukan kuota ya, dalam yang nggak terlalu banyak. Iya. Ya, seperti Pakai slot gitu ya, Pak. ya, pakai slot. Nah, saya kasih tahu caranya, Bu. Kalau Ibu mau bermain pakai WA status, saran saya, Bu, update status WA Ibu 1 gambar 1 jam, hapus. Update status WA Ibu 1 jam, hapus. Tujuannya apa? Supaya Ibu postingannya ada di atas. Seringkali kan kita gini, Bu. Ibu posting ya, Bu Meti, posting gambar, ada 20 gambar atau 10 gambar WA status Ibu. Tapi sebenarnya yang paling benar-benar jualan itu di postingan-postingan pertama, sisanya itu ya nyampur. Udah urusannya buat keluarga atau apa, kita mungkin status WA status kita, kegalauan kita. Saran saya gini, kalau Ibu WA status, 1 postingan Ibu hapus. Jangan posting yang lain. Nanti 1 jam lagi posting lagi, Panada lagi. Panada lagi. Karena orang apa? Pas begitu orang mikir, ini di kontak teman saya ada yang jualan kue-kue Manado ya. Nah, dia pasti akan ingat. Kalau satu saat pingin makan yang namanya kue Manado, pasti dia ingat ke Ibu Meti. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Saya juga melakukan itu hanya sedikit, saya hapus. Yang penting saya ingat, saya posting kapan, saya hapus kapan. Begitu. Iya, ya. Tiap 1 jam tuh ya, Pak?
Saya malah selama ini saya pikir gambarnya yang banyak, ya orang jadi ngelihat, ternyata ngelihatnya cuma bagian 1 dan 2, slide 1, 2. Sekarang saya balik tanya sama semuanya ya, ada nggak di sini orang yang ngeliatin WA statusnya orang sampai habis? Saya pernah sih, tapi Coba nggak nanya semua. Pak Rianto. Gitu. Pak Rianto punya waktu banyak nggak tuh dia ngeliatin WA? Jarang sih Pak, jarang, palingan di depan 2 slide. Ya, di depan Iya. 2 slide udah langsung skip, kebanyakan gitu. Iya, Jadi iya, iya. prinsipnya sih pakai 1 gambar, udah hapus aja. Daripada nanti misalnya gini, postingan yang pertama, kan 24 jam nih habis nih. Postingan pertama memang benar Bu, Ibu jualan. Tapi nanti postingan kedua Ibu udah bukan jualan lagi, cerita tentang yang lain. Nah, orang nggak tertarik nih sama cerita Ibu, maaf ya. Sedangkan Ibu orang mau tahu yang produk, mereka malas nunggunya. Udah lebih baik post yang gambar dulu, nanti diatur kayak gitu. Oh iya iya. Oke Pak, makasih, ini trik Ya, baru. Oke, cukup ya Bu. Iya iya, terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih semuanya. Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, semoga bisa mendapatkan pencerahannya dari Bapak Petrus. Oke, selanjutnya karena waktu kita terbatas, saya persilakan kepada Pak Petrus untuk closing statement, Pak. Silakan. Statement udah, yang penting Anda jangan malas, Anda terus selesai. Oke, siap. Terima kasih Pak. Bentar, Pak Rianto. Sekian rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya silakan kepada Pak Rudi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Sama-sama. Untuk materinya sungguh luar biasa ya. Sederhana, tapi sebetulnya itu baru kulit-kulitnya kayaknya Pak ya. Masih belum sampai ke dalam-dalamnya ya. Seperti Pak Ripin kemarin, kulit-kulitnya aja sudah luar biasa, apalagi di dalamnya Pak ya. Jadi mungkin kalau boleh nanti kami undang untuk beberapa ke depan ya, untuk hampir mendekati dengan materi yang sama, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kami tanyakan, boleh ya Pak Petrus ya. Nah, terus kemudian nanti bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silakan dilanjutkan di grup ya. Karena nanti Pak Petrus tidak keberatan akan masuk dalam grup kita untuk untuk memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan memang yang masih perlu dipertanyakan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yuni, Ibu Yuni, Pak Ripin, ya, kemudian Ibu Runggu, Sregar, Ibu Meti, dan Ibu Nafa ya untuk boleh bergabung, dan rekan-rekan yang tadi pada izin semua Pak, karena ada yang sudah kemalaman dari Papua, ada juga yang ada kegiatan lain, ada juga tadi gangguan-gangguan sehingga mereka tidak bisa masuk lagi. Saya rasa itu aja, saya kembalikan ke Pak Rianto, mungkin bisa tutup dalam doa. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam hari, Putus ya Pak. Ya, Pak Rianto kayaknya ada gangguan. Ya, kalau tidak keberatan, Pak Pendeta Petrus sebagai pendeta boleh berdoa untuk kita Pak. Baik. berdoa Tuhan buat Pak Petrus yang mungkin saat ini dalam kondisi yang sehat. Tuhan, Engkau berkati terus Pak Petrus ya Tuhan, sehingga tetap mengalami perubahan baru dalam kehidupan Pak Petrus ya Tuhan. Engkau berkati keluarga, usaha, atau bahkan setiap bisnis Pak Petrus ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan, lindungi sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, sempurna dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami suruh berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Semua, terima kasih Pak Petrus. Oke, sama-sama. Selamat malam Pak Malam, Ripin. sampai jumpa. Selamat malam Tuhan semuanya. berkati Makasih semua atas Pak ilmunya Pak Ripin. Petrus. Ya, izin salam. ya. Pak Rianto, malam ya Pak. Makasih Pak Rudi. Ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Untuk 2 Good minggu night. lagi Ibu Runggu sebagai narasumber kita ya. Terima kasih. Night. Terima kasih.